Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud Islam ini kembali ke Madinah, ya. Kembali ke Madinah ini memang di akhir zaman umat Islam yang konsisten dengan ajaran Islam ini hanya Madinah dan Mekah. Karena orang masuk Mekah, masuk Madinah pakai jilbab, pakai niqab segala macam. Sedangkan yang ada di Riyadh, di Saudi Arabia, di Jeddah, di Riyadh Saudi Arabia ini kemarin memutuskan jamaah haji hanya 60.000 orang. Padahal konser musik di Riyadh, di Saudi Arabia, di Riyadh ibu kotanya Saudi, itu dihadiri 65.000 orang. Ini Wahabi. Nah, ya memang Madinah dan Mekah ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari dulu memang orang yang konsisten dengan ajaran Islam ya penduduk Mekah Madinah sampai sekarang itu bukan Wahabi dan bukan murni Wahabi. Bukan murni Wahabi. Jadi yang kedua juga perlu berkaitan dengan masalah ini. Orang-orang Wahabi sering menyebarkan isu-isu kalau memang Wahabi itu salah, mengapa Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi? Ini persoalan politik. Berkuasa itu masalah politik, bukan masalah dalil. Justru di akhir zaman ya, hadis-hadis akhir zaman, umat Islam ini dianjurkan melakukan murabatah, menjaga pertahanan umat Islam di Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Syam itu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mengapa? Karena negeri ini yang memang berusaha direbut oleh orang-orang Yahudi, berusaha dihancurkan. Dan ini berdirinya negara Israel itu atas izin Raja Saudi dulu. Yang pertama kali memberikan pengakuan Israel itu Raja Saudi, Raja Abdul Aziz. Dan ini orang Palestina dan sekitarnya justru orang-orang Sufi. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu memang ada kitab-kitab ya, kitab-kitab Fadailus Syam yang menerangkan tentang hadis keutamaan negeri Syam. Di akhir zaman ini kita justru dianjurkan untuk kembali ke Syam. Mengapa ke Syam? Karena ahlul haq tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Dan mereka rata-rata ya para sufi, memang orang-orang sufi, orang-orang bermadzhab. Ya masalah yang tadi itu maknanya bukan Wahabi, itu bukan. Tidak mengarah pada Wahabi. Tapi orang yang memang benar-benar menjaga ajaran Islam, pakai jilbab dan segala macam, tinggal di Mekah Madinah. Di Saudi, di luar Mekah Madinah itu sudah gak pakai jilbab, sudah boleh, memang gak pakai niqab tuh sudah boleh. Bahkan sekarang ini Saudi arahnya ke liberal. Dulu di Arab Saudi sebelum putra mahkota yang sekarang MBS itu ada Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ini diganti dengan Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Amar ma'ruf nahi munkar dihapus, diganti dengan hiburan. Jadi seperti itu. Dengan dibuatnya peraturan baru, dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi setahu saya ya adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Qur'an dan Sunnah, satu-satunya ya. Tentunya tidak sempurna, Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas manhajus salaf, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota mungkin di Riyadh, yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada, itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya.
ada sebagian, tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang apa namanya, yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh, tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik, karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh karenanya para qadhinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada, itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih uzur. Mungkin kalau saya boleh memberi uzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan, ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau itu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu, sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat. Ya, namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ya. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan oh itu enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Ya. Contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi, dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik, dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna ya, tetapi kebaikan mereka masih jauh. Alhamdulillahirabbil alamin.